Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Degina Adelia dari kelas Agroteknologi C dengan NIM 20190210109. Di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka mengenai budidaya bawang merah. Bawang merah memiliki nama latin Allium ascalonium L. Bawang merah memiliki prospek pasar yang baik sehingga menjadikan bawang merah termasuk salah satu komoditas unggul nasional. Bawang merah merupakan salah satu komoditas strategis dikarenakan banyak masyarakat Indonesia yang memanfaatkan bawang merah untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk bumbu dapur maupun untuk obat tradisional. Sehingga hal tersebut dapat mendorong makroekonomi dan meningkatkan inflasi. Setelah itu, syarat tumbuh tanaman bawang merah. Tanaman bawang merah dapat tumbuh di ketinggian 0 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Namun, ketinggian yang optimum untuk budidaya bawang merah yaitu pada ketinggian 0 hingga 450 meter di atas permukaan laut. Tanaman bawang merah merupakan tanaman yang peka terhadap curah hujan dan intensitas hujan yang tinggi serta cuaca yang lembab. Tanaman bawang merah memerlukan penyinaran matahari yang maksimal, minimal untuk penyinaran matahari sekitar 70%. Suhu udara yang baik untuk budidaya tanaman bawang merah yaitu pada suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk melakukan budidaya bawang merah memerlukan kelembapan nisbi sekitar 50 hingga 70%. Tanaman bawang merah memerlukan tanah yang bertekstur remah, tekstur sedang hingga liat, drainase dan aerasi yang tinggi, dan mengandung bahan organik yang banyak, dan memiliki pH di antara 5,6 hingga 6,5. Tanah yang cocok untuk budidaya bawang merah yaitu tanah aluvial atau kombinasi dengan clay humus atau latosol. Tanah yang lembab dengan air yang tidak terlalu menggenang merupakan tanah yang cocok untuk budidaya tanaman bawang merah. Waktu tanam bawang merah yang paling optimum yaitu pada saat musim kemarau dengan perairan yang cukup. Pada budidaya tanaman bawang merah dapat ditanam pada bulan Mei atau April setelah panen padi dan pada bulan Juli atau Agustus. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama yaitu, tanaman bawang merah atau biasa disebut dengan Allium cepa L merupakan tanaman hortikultura yang semakin mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Hal tersebut dikarenakan bawang merah memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga dapat menambah pendapatan melalui ekspor. Bahkan, bawang merah tidak hanya diekspor dalam bentuk sayuran segar, tetapi juga diekspor dalam bentuk produk olahan seperti bawang goreng. Bawang merah sangat kaya akan kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, seperti serat, vitamin C, kalium, dan asam folat. Kualitas umbi dari bawang merah menjadi salah satu acuan konsumen dalam memilih bawang merah. Kualitas umbi bawang merah ditentukan oleh warna, kepadatan rasa, aroma, dan bentuk. Konsumsi bawang merah penduduk Indonesia rata-rata mencapai 2,76 kg per kapita per tahun. Permintaan bawang merah akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan penduduk yang terus meningkat karena adanya pertambahan jumlah penduduk. Data produksi bawang merah pada Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2018 memiliki hasil sebanyak 3,740 ton, mengalami kenaikan sebanyak 0,86 ton jika dibandingkan dengan hasil produksi 2017 yang memiliki hasil sebanyak 2,880 ton. Data produksi bawang merah pada tahun 2019 memiliki hasil sebanyak
3,139 ton mengalami penurunan sebesar 0,601 ton jika dibandingkan dengan hasil produksi pada tahun 2018 yang memiliki hasil sebanyak 3,740 ton. Data tersebut berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2019. Data produksi pada tahun 2018 bisa naik jika dibandingkan dengan tahun 2017 karena adanya penambahan luas panen dari tahun 2017 sebesar 672 hektar, sedangkan tahun 2018 sebanyak 720 hektar. Perlu adanya upaya agar produksi bawang merah mengalami kenaikan pada tahun selanjutnya. Salah satu pupuk hayati yang biasa digunakan dalam dunia pertanian saat ini adalah bakteri rhizosphere atau sering dikenal sebagai PGPR. PGPR merupakan singkatan dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria, di mana PGPR merupakan salah satu agen hayati kelompok mikrobia tanah yang terdapat di sekitar akar tanaman, dapat secara langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan tanaman. PGPR berperan dalam meningkatkan pertumbuhan dari produksi tanaman yang diduga ada hubungan dengan kemampuan mensintesis hormon tumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PGPR terhadap pertumbuhan bawang merah. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh aplikasi PGPR terhadap hasil tanaman bawang merah. Yang kedua, berapakah dosis aplikasi PGPR yang tepat dalam mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah. Kemudian, penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aplikasi PGPR terhadap tanaman bawang merah. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dosis aplikasi PGPR yang tepat dalam mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah. PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria merupakan sekelompok bakteri yang hidup di sekitar perakaran tanaman. Mereka ini hidup secara berkoloni dan menyelimuti akar tanaman. Kelompok bakteri yang termasuk ke dalam PGPR ini meliputi beberapa jenis bakteri seperti Azotobacter, Pseudomonas, ataupun Rhizobium. Secara umum, fungsi PGPR dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah sebagai pemacu atau perangsang tumbuhan dengan sintetis dan mengatur konsentrasi berbagai zat pengatur tumbuh atau fitohormon seperti YAA, gibberellin, sitokinin, dan etilen dalam lingkungan akar. Kemudian yang kedua itu ada sebagai penyedia hara atau biofertilizer dengan cara menambat N2 dari udara secara simbiosis dan melarutkan hara P yang terikat dalam tanah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pengendali patogen yang berasal dari tanah. Kemudian salah satu cara bakteri PGPR dalam mengendalikan serangan patogen adalah dengan cara menghasilkan metabolit sekunder seperti siderofor, antibiotik, hidrogen, sianida, maupun enzim ekstraseluler. PGPR dapat dibuat secara alami dengan menggunakan berbagai akar tanaman seperti akar padi, akar alang-alang, akar bambu, dan lain sebagainya. Namun pada proposal yang kami buat ini, kami menggunakan akar alang-alang, di mana akar alang-alang ini merupakan golongan Graminae yang banyak terkolonisasi oleh bakteri seperti Azotobacter, kemudian Pseudomonas, dan juga Bergerinkgia sp. Kemudian menurut beberapa penelitian diketahui bahwa Azotobacter Bergerinkgia maupun Dersia sp itu mampu berasosiasi dengan perakaran alang-alang dan memberikan manfaat, yaitu seperti mengubah N2 menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman dan juga meningkatkan jumlah fosfat dan meningkatkan jumlah kalium. Pertumbuhan tanaman bawang merah dan pemberian PGPR ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pemberian PGPR bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan serta produksi tanaman bawang merah.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nova Triana dan juga Didik pada tahun 2020 disebutkan bahwa kombinasi perbedaan lama dan juga perendaman PGPR dan perbedaan dosis perendaman PGPR-nya sesuai untuk tanaman bawang merah adalah 30 menit perendaman dengan dosis penyiraman sebanyak 30 mm dan dengan hasil rata tinggi tanaman itu mencapai 30,15 cm, kemudian ada rata jumlah daun itu mencapai 23,50 cm, dan juga dengan komponen hasil rata berat segar tanaman itu sekitar 120,07 gram dan berat kering sebanyak 108,09 gram dan jumlah umbi sebanyak 9,39 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mika Bimo Dioko, NIM 2019 02110139. Di sini saya akan menjelaskan tata cara penelitian. Yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Greenhouse Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Laboratorium Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini akan dilakukan selama 1 bulan setelah proposal disetujui. Lalu yang kedua itu terdapat bahan dan alat penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit bawang merah, media tanam, pupuk organik, air, medium luria bertani agar, suspensi mengandung bakteri dan filter alang-alang. Lalu alat yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu skop, polybag, mikroskop, gelas benda, gelas penutup, cawan petri, medium agar miring, irigasi, pipet steril, jarum Morse, termometer, dan air steril sejumlah 10 ml. Lalu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang dilakukan di greenhouse dan disusun dengan desain lingkungan, rancangan data lengkap atau RAL faktor 9. Adapun perlakuan yang diberikan diantaranya sebagai berikut, yaitu perlakuan pertama yaitu tanpa perlakuan, perlakuan yang kedua yaitu 50 ml, perlakuan ketiga yaitu 100 ml, dan perlakuan yang keempat yaitu 150 ml. Lalu yaitu cara penelitian. Yang pertama yaitu terdapat sterilisasi alat dan bahan. Proses dari sterilisasi alat dan bahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alat yang digunakan untuk penelitian seperti alat Mayer, gelas ukur, dan cawan petri sebelum disterilisasi dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan lalu dibungkus dengan menggunakan kertas. Lalu yang proses yang kedua yaitu masukkan alat-alat ke dalam plastik yang tahan panas. Yang ketiga yaitu lakukan sterilisasi menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 1 atm selama 60 menit. Lalu yang tahap berikutnya yaitu sterilisasi dengan laminar airflow kabinet, dilakukan dengan menggunakan lampu UV selama kurang lebih 60 menit. Lalu nyalakan blower selama kurang lebih 30 menit. Tahap berikutnya itu sebelum digunakan, ruangan disemprot terlebih dahulu dengan alkohol 70%, sedangkan jarum Morse dan irigasi disterilisasi dengan merendam pada alkohol 95% dan membakar pada bunset serta wadah untuk menyimpan pupuk dicuci bersih. Lalu sterilisasi bahan yaitu media luria bertani agar. Sterilisasi sama dengan sterilisasi alat-alatnya menggunakan autoclave selama 25 menit pada suhu 121 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Primasa Kapala Putra, NIM 2019-021119. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian cara penelitian yang sebelumnya sudah diawali sama teman saya. Di sini saya akan menjelaskan cara penelitian yang bagian pembuatan media dan isolasi Rhizobacteria. Hal yang pertama kali harus dilakukan yaitu mencampurkan seluruh bahan dan aduk hingga homogen. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan media luria bertani pada penelitian kali ini yaitu yang pertama adalah tripton sebanyak 10 gram, lalu NaCl sebanyak 5 gram, lalu yeast extract sebanyak 5 gram, lalu agar sebanyak 1,5%, dan yang terakhir yaitu aquades sebanyak 1000 ml.
setelah seluruh bahan tercampur dan diaduk hingga homogen, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan pengecekan pH. Pengecekan pH dilakukan sesuai dengan kebutuhan bahan yang akan dibuat. Lalu setelah sudah dicek dengan pengecekan pH, langkah selanjutnya yaitu tuangkanlah cairan yang sudah homogen tadi ke dalam cawan Petri steril secara aseptik, kemudian diamkan hingga memadat dan tutup dengan kertas minyak yang diikat dengan karet. Lalu tahap selanjutnya yaitu isolasi rizobakteria. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu adalah buatlah suspensi bakteri, lalu ambillah suspensi tersebut sebanyak 0,1 mili dan diinokulasikan ke media yang sudah memadat tadi. Lalu setelah itu diratakan dengan triglaski. Setelah itu media diinkubasi selama 24-48 jam secara terbalik, 1 atau 2 hari. Lalu setelah itu tanda-tanda media tersebut ditumbuhi oleh bakteri, yaitu bakteri tersebut akan tumbuh secara terpisah dan di sekitarnya cenderung berwarna bening. Maka bakteri tersebut dapat diisolasi. Ya, cara penelitian selanjutnya yaitu pembuatan PGPR. Tahap yang pertama yaitu setelah media diinkubasi selama 24-48 jam, maka langkah selanjutnya yaitu adalah melakukan uji kemurnian dengan menggunakan pengecetan gram. Salah satu tanda berhasilnya suatu isolasi bakteri yaitu adalah hanya terdapat satu bakteri di setiap tabungnya. Setelah dilakukan uji kemurnian, maka langkah selanjutnya yaitu bakteri tersebut diperbanyak pada media luria bertani cair di Erlenmeyer dengan gojok kultur selama 48 jam. Setelah diperbanyak di media luria bertani cair yang berada di Erlenmeyer, langkah selanjutnya yaitu adalah inokulum cair Rhizobacteria atau bisa kita sebut PGPR siap diinokulasikan pada tanaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Diodamar, nomor induk mahasiswa 2019-021-0123. Kemudian cara pengaplikasian yang selanjutnya adalah pengaplikasian PGPR terhadap tanaman bawang merah. Pengaplikasiannya dilakukan yang pertama menyiapkan media tanam berupa tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang dengan rasio 1:1, kemudian diamkan selama 7 hari. Setelah itu, ketika sudah siap media tanamnya, yang pertama benih dicuci terlebih dahulu sebelum ditanam, kemudian setelah dicuci bersih dan tidak ada sisa-sisa kotoran begitu yang menempel, kemudian direndam menggunakan PGPR Rhizobacteria yang telah dilarutkan dalam air selama 30 menit untuk agar biji dalam bawang merah itu mengalami imbibisi. Setelah didiamkan selama 30 menit, biji bawang merahnya ke dalam cairan PGPR Rhizobacteria, kemudian semai benih pada tanaman yang telah siap digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Setelah cairan PGPR Rhizobacteria berhasil diaplikasikan kepada tanaman bawang merah, yang selanjutnya adalah variabel pengamatan. Variabel pengamatan yang digunakan, yang diamati dalam percobaan ini, yang pertama adalah tinggi tanaman. Tinggi tanaman pada tanaman bawang merah diukur mulai dari permukaan tanah hingga daun yang paling tinggi. Pengukuran dimulai dari hari ke-10, hari ke-17, hari ke-24, hari ke-31, hari ke-38, dan hari ke-45 setelah tanam. Kemudian jumlah daun yang
jumlah daun itu pada tanaman bawang merah ini dihitungnya mulai dari hari ke-10, hari ke-17, hari ke-24, hari ke-31, hari ke-38, dan hari ke-45. Kemudian yang ketiga, variabel yang diamati dalam percobaan kali ini adalah jumlah umbi pada tanaman bawang merah. Jumlah umbi dihitung setelah umbi berhasil dipanen, yaitu setelah hari ke-45 setelah tanam. Kemudian yang terakhir adalah berat segar umbi dan berat kering umbi. Untuk berat segar umbi cukup ditimbang per rumpun saat panen, ditimbang menggunakan timbangan analitik menggunakan skala penimbangan berat umbi basah tanpa menggunakan daun. Jadi hanya bonggolnya saja, hanya bawang merahnya yang ditimbang. Kemudian berat kering umbi ditimbang per rumpun setelah panen, namun terlebih dahulu dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 80 derajat selama 24 jam. Karena kita menggunakan 24 jam merujuk pada literatur, karena setelah 24 jam masih terjadi penurunan bobot, maka pengovenan dilanjutkan selama 2 kali 24 jam, penimbangan menggunakan timbangan analitik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kelompok kami Rhizobacteria. Apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.